إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar fisika bareng Kak Hasan dan Divin Edu. Ya adik-adik, pada pertemuan yang lalu Kak Hasan telah selesai menjelaskan materi tentang pengukuran. Nah, kali ini kita akan masuk bab baru, yaitu tentang GLBB, yaitu gerak vertikal yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, seperti kita tahu, gerak vertikal ada 3 macam ya. Ada gerak vertikal ke atas, ke bawah, kemudian ada gerak jatuh bebas. Nah, kali ini kita akan bahas yang bagian yang pertama, yaitu tentang gerak jatuh bebas. Nah, bagaimana materinya? Ya, simak yang satu ini. Gini ya. Pada episode sebelumnya kita membahasnya gerak lurus, gerak mendatar gitu. GLB ini gerak mendatar. Nah, sekarang ada juga aplikasi GLBB namun pada benda yang gerakannya ke atas ke bawah. Bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas juga. Nah, nanti kita akan ada 3 macam gerakan vertikal ini. Yang pertama, gerak jatuh bebas. Yang kedua, gerak vertikal ke bawah. Yang ketiga, gerak vertikal ke atas. Nah, apa saja sih itu? Nah, kita lihat ya ini. Yang pertama, gerak jatuh bebas. Ini. Yang pertama, gerak jatuh bebas. Jadi sebuah benda dikatakan gerak jatuh bebas ya ketika ini misalnya saya kapur ya, ini, nah seperti ini dilepaskan. Jadi ketika jatuh dia tanpa kecepatan awal, langsung ke bawah aja. Beda dengan dilempar ya. Ini beda. Ini di atas terus dilepaskan. Nah, ini namanya gerak jatuh bebas. Jadi gerakan vertikal ke bawah ini, tapi tanpa kecepatan awal. Gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal. Nah, seperti kita tahu rumus GLBB kan ada 3 ya. Nah, yang pertama, yang ini rumus GLBB-nya, saya tuliskan lagi. Yang pertama yaitu S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Yang kedua, VT itu adalah V0 plus A kali T. Yang ketiga itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, nanti dari 3 rumus ini akan kita ubah ya. Karena gerakannya ke bawah, maka jaraknya itu adalah ketinggian, maka simbolnya adalah H. S-nya akan diganti dengan H. Kemudian A-nya, percepatan ketika gerak vertikal itu ke bawah juga searah gravitasi, maka A-nya nanti diganti dengan G. Kemudian V0-nya itu adalah 0. Ini sama dengan saya. V0-nya adalah 0. Nah, maka nanti rumus-rumus ini akan berubah semuanya. Yang pertama ini S, jadi apa? Jadi H. Nah, rumus yang pertama S sama H sama dengan ya. S berubah jadi H ini. H sama dengan, nah V0 kecepatan awalnya kan 0 ini. Berarti ini 0 kali T ya 0, tutup aja.
langsung setengah AT kuadrat, tapi A-nya diganti dengan G. Maka rumusnya jadi setengah GT kuadrat. Nah, gini. Jadi kalau kita punya benda jatuh ke bawah gini, nah jaraknya ini, ketinggiannya bisa kita pakai rumus ini, setengah GT kuadrat. Jadi tinggal waktunya aja berapa, dikuadratin dikali percepatan gravitasi yang ini 10 itu dikali setengah. Yang kedua, VT, V akhir ya ini adalah V0. Nah, V0 nya 0 kan, jadi 0 tambah A kali T, A nya ganti G, jadi G kali T. Jadi kalau kita mau mengukur kecepatan saat di waktu tertentu, nah maka V nya adalah G kali T. Nah, ini rumusnya. Ini yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 nya 0 ya, 0 tambah 2GH, 2 kali A, A nya ganti G, S nya diganti dengan H. Nah gini. Atau nanti kalau ini bisa di akar VT, jadi akar 2GH. Nah ini bisa juga nanti kalau misalkan diketahui dari ketinggian awal, bisa kita hitung kecepatannya. Ya, kalau ada waktunya pakai rumus ini bisa, V nya sama dengan GT. Nah, tapi kalau adanya ketinggian, nah V nya rumusnya jadi akar 2GH. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada di hafal rumus yang GLBB yang 3 macam ini, nah, rumusnya ini nggak usah dihafal pun nggak apa-apa, yang penting tahu perubahannya yang ini. Nah, S nya diganti dengan H, A nya ganti G, V0 nya 0. Nah, lama-lama nanti kalau sering latihan, ini rumusnya juga akan hafal dengan sendirinya. Ini kita ini gerak jatuh bebas. Contoh, satu, sebuah kelapa bermasa 2 kilogram jatuh bebas dari sebuah pohon pada ketinggian 80 meter. Ini. Terus tentukan kecepatan kelapa sampai ke tanah, sampai di tanah, dan berapa lama sampai ke tanah.
Ini. Oke. Jadi ini ada kelapa, masanya 2 kilo, jatuh bebas ya hanya 80. Kemudian kita mau mencari kecepatan sampai di tanah dan berapa lama waktu sampai ke tanah itu. Jadi kita nyari kecepatan ya, V sama dengan akar 2GH. Jadi akar 2 kali G-nya 10, H-nya 80. Nah, ini 2 kali 8, 16, 00 ya. Akar 1600. Jadi di akar adalah 40 meter per sekon. Ini. Terus berapa lama waktunya? Nah, T-nya. Jadi H kan rumusnya setengah GT kuadrat nih. Kalau kita pindah-pindah ini pindah ke sana jadi 2H terus dibagi G. Nah, dari sini nanti rumusnya T-nya itu adalah ini 2H per G di akar ya. 2H per G terus di akar. Jadi ngotak-atik dari H ini. Kalau mau langsung, nah dipindahnya seperti itu. Jadi 2-nya pindah ke sini jadi 2H, G-nya pindah ke bawah 2H per G ya. Kasih T kuadrat, jadi T-nya adalah akar 2H per G. Gini, jadi akar 2 dikali 80 dibagi G-nya 10. Nah, nolnya coret kan? 2 kali 8, 16. Akar 16 adalah 4. Oh, berarti 4 detik ya. Atau 4 sekon. Oke, seperti itu. Jadi ketemu kecepatan dan waktunya sampai di tanah. Jadi kecepatan sampai di tanah itu 40 meter per sekon. Kemudian waktu sampai ke tanahnya adalah 4 detik atau 4 sekon. Soal yang kedua. Sebuah benda jatuh ke tanah, jatuh bebas ke tanah dalam waktu 8 detik. Nah, tentukan ketinggian benda tersebut sebelum jatuh. Nah, ini ya. Jadi kita cuma diketahui satu besaran aja, yaitu waktu ya. Sampai di tanah waktunya 8 detik. Kemudian kita nyari ketinggian awal sebelum benda itu jatuh ke tanah. Ya, berarti diketahui hanya T sama dengan 8 detik. Lalu kita mau mencari H-nya berapa gitu. Nah, jadi rumusnya apa? H itu sama dengan setengah GT kuadrat. Oh, rumusnya saya langsung hanya setengah GT kuadrat. Berarti setengah G-nya itu kita pakai 10 ya. Terus dikali T kuadrat. T-nya tadi 8 ya. 8 kali 8 ya. 8 kuadrat. 8 kuadrat 64. Bagi 2. 32 ya. Kali 10. 320 meter. Oh, jadi ketemu ya. Bendanya jatuh 8 detik, ternyata ketinggian awal sebelum jatuh adalah 320 meter. Ya, demikian detik ya. Nah, untuk lebih jelas silakan nanti untuk mencatat terlebih dahulu.
Oke, demikian adik-adik materi pertama tentang gerak vertikal, yaitu adalah gerak jatuh bebas. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang Kak Hasan akan berikan latihan soal lagi tentang gerak jatuh bebas ini agar adik-adik lebih paham lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.